kisah garis tangan gitu ya. Halo Sobat Matematika, kembali lagi di Kostewa. Kita obrolin sama tim unit akademik. Nah, untuk episode kedua ini ada untuk judulnya dari kuesioner yang udah teman-teman isi, yaitu antara kalkulasi cinta dan kalkulus. Keren kan? Kalkulus. Ngeri. Kayak apa ya? Emang ada hubungannya gitu ya? Kalkulasi cinta dan terus sama kalkulus. Nah, kita coba aja ya tanyain sama narasumber kita yang sudah tim Kostewa undang. Ada Asandi Ihsan Amarullah. Untuk episode kali ini kita ngobrolin tentang antara kalkulasi cinta dan kalkulus. Tentang judulnya dulu deh. Itu pandangan Anda sendiri tentang judul antara kalkulasi cinta dan kalkulus itu seperti apa? Oke, mungkin mengenai pandangan terhadap judul. Pokoknya apa ya? Tanggapannya cukup membuat penasaran sepertinya. Nantinya harus bagaimana saya mengungkapkan antara kalkulasi cinta dengan kalkulus, sedangkan saya belum mengenal istilah percintaan sampai saat ini. Jadi merupakan belum, apa ya? Ada kata belum gitu. Sebuah kepenasaran tersendiri juga sih mengenai judul tersebut. Dan sebuah tantangan juga bagaimana sih cara nanti saya menyampaikan di kegiatan podcast kali ini. Pokoknya bagus. Pastinya menarik dan juga membuat penasaran orang lain buat mendengarkan. Iya. Apalagi ini kan udah dibilang ya Kostewa tuh vibes-nya tuh kayak nongkrong. Iya betul. Kebayang gak sih kalau lagi nongkrong ngobrolin kalkulus ya? Gimana? Iya. Kan biasanya rarudet ya ngobrol tentang kalkulus. Kalkulus tuh hese bla bla gimana. Sekarang kita kemas dalam judul yang menarik. Nah, dengan harapan banyak yang menonton juga ya. Semoga tembus 1.000 lah. Nah, untuk lagi nongkrong misalkan. Terus tadi ada apa ya? Kalkulasi cinta lah ya. Saya pernah nih ada cerita. Gimana nih? Ada cerita. Kalian tahu sawah yang dekat Unpar? Tahu. Gitu. Banyak. Nah, saya pernah lewat ke sana sama teman. Terus lihat sawah di dekat Unpar itu ada tulisan di sawah nanti I love you Pupung. Wih, udah GR gitu. GR, wah saha ya. Terus sama Pupung tadi ditanyain sama petaninya. Ada tulisan I love you Pupung dari siapa ya gitu kan udah GR. Terus kata petaninya teh, "Oh, maaf jangan sawahnya dibajak." Paham. Sekarang agak nyambung. Lucu ya. Lucu. Apresiasi. Udah nyiapin 2 minggu gitu ya. Jokes itu nyiapin 2 minggu. Lumayan lama ya. Tegaring teuing ya. Tegaring piuk terus. Nah, buat mata kuliah kalkulus itu kalau misalkan kita belajar kalkulus, apakah perlu dengan cinta gitu? Tentu. Karena cinta semua akan terbiasa gitu. Kalau dibarengi cinta mah ikhlasan dalam mendalaminya gitu ya. Pasti dalam hal mata kuliah apapun itu, kalau kita barengi cinta, tentunya kita enjoy dalam menjalaninya. Seperti kita aja dalam menghadapi hari-hari jika dibarengi dengan seseorang yang kita cintai rasanya. Ingat, itu pasti sangat harus dibarengi dengan cinta. Kita masuk ke Q&A session ya. Nah, sebelum masuk ke Q&A session Pupung mau nanya nih, kalau kalkulus menurut pandangan sendiri seperti apa? Kalkulus itu merupakan suatu ilmu matematika gitu, yang dimana nantinya berkaitan dengan perubahan dan juga perhitungan yang terikat gitu. Dimana kalkulus itu yang kita pelajari di jurusan pendidikan matematika ada berapa ya? Ada 3 tingkatan. Ya, betul. Dimana yang pertama itu kalkulus diferensial, yang kedua ada kalkulus integral. Nah, semester sekarang kalian kalkulus integral. Dan yang nanti terakhir ada kalkulus banyak. Nah, di mana nantinya di kalkulus diferensial dijelaskan sedikit ya. Barangkali nanti yang mendengarkan kepo gitu ya, maba gitu ya. Nanti di kalkulus diferensial kalian akan bertemu di semester kedua. Di mana semester 2
kalkulus diferensial menjadi mata kuliah wajib di jurusan pendidikan matematika, di mana kalkulus diferensial itu berfokus pada perhitungan laju dan perubahan, serta turunan suatu fungsi. Di mana konsep utama dalam kalkulus diferensial yaitu turunan itu sendiri gitu ya, yang untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi pada titik tertentu. Kemarin belajar kan? Belajar dong. Ya pasti tentunya belajar. Nah, sedangkan nanti di kalkulus kedua yang akan kalian hadapi di kalkulus integral, nantinya kalian akan berhubungan dengan perhitungan luas di bawah kurva. Jadi siap-siap kalian menggambar dan membahas mengenai cara mengatasi masalah akumulasi gitu. Sedangkan nanti di kalkulus berubah banyak di yang semester depannya lagi, kalian akan semester 6 enggak 6 deh, semester 5 KPB itu. Nanti kalian akan belajar mengenai kalkulus vektor istilahnya, atau kalkulus multivariabel gitu. Seperti itu sih sekilas singkat mengenai kalkulus. Udah mulai kebayang. Udah lius ya. Baru dijelasin loh. Nah tadi ada disebutkannya bahwa kalkulus diferensial itu mengenai konsep limit ataupun perubahan perhitungan laju perubahan. Nah, mengacu pada yang disebutin oleh A tadi, masuk nih ke Q&A dari adalah jangan disebut ya. Iya. Kita anonikan. Iya, anonikan saja. Takutkan dia jadi malu ya. Pertanyaannya tuh gini. Gimana? Ada gak sih korelasi antara konsep limit dengan perubahan emosional dalam hubungan gitu, apalagi dalam hubungan? Menarik juga nih. Keren sih, aduh. Spill dong siapa ya? Spill. Admin. Kalau ditanya mengenai korelasi, berarti hubungan ya. Iya. Antara konsep limit dengan perubahan emosional. Aku jadi ingat skripsi ya, korelasi. Disebut gak sih? Kalau dari konsep limit itu sendiri kan dalam matematika tentunya suatu konsep limit dalam matematika itu berhubungan dengan batasan nilai suatu variabel gitu ya, saat pendekatan nilai lainnya gitu, saat mendekati nilai gitu ya. Konsep limit kan ada limit X menuju ketanggaan gitu, mendekati 2, mendekati negatif 2 gitu ya. Sedangkan kalau dikaitkan dengan pertanyaan gitu, kan korelasi konsep limit dengan perubahan emosional dalam hubungan gitu ya. Sedangkan perubahan emosional dalam hubungan kan merupakan perubahan dalam keadaan emosional seseorang gitu ya. Yang dapat terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor terhubungan hubungan interpersonal gitu ya. Perubahan emosional itu kan susah ditebak gitu ya. Gimana emosi kita dalam hubungan juga kan kadang sedang emosinya stabil, ada juga sedang emosinya memuncak gitu. Atau sedang klimaks dalam hubungan gitu ya, istilahnya itu sedang perang dunia keberapa gitu dalam hubungan. Pasti pengalaman gak sih nih, Mas? Wah, kasihan belum mengenal cinta. Nah, secara langsung mungkin tidak ada korelasi yang jelas gitu ya dari konsep limit dalam matematika dengan perubahan emosional gitu ya. Nah, mungkin konsep limit dalam matematika bisa dianalogikan gitu ya, dianalogikan sebagai konsep yang digunakan untuk memahami nilai suatu variabel gitu ya dalam nilai lainnya yang mendekati batasan tertentu. Pasti tentunya dalam keadaan emosional ada batasnya juga kan ya, ada batas wajar emosional bisa dikaitkan kan dengan konsep limit, ada nilai batasnya gitu. Sedangkan perubahan emosional dalam hubungan itu kan terdiri dari beberapa faktor gitu yang menyebabkan emosional kita berubah gitu ya. Di antaranya kan komunikasi. Ya tentunya komunikasi dengan pasangan. Iya, harus itu. Harus kan? Kalau enggak komunikasi, wah gampang emosi. Kemudian posesif. Gak dikabarin dikit langsung ngambek. Kedua, selain itu persepsi menyebabkan perubahan emosional juga kan? Kenapa? Coba. Persepsi kan beda paham. Semisal lagi jalan-jalan, pengen makan ini, tapi si pacar pengen makan itu kan beda paham. Ada kalanya emosi memuncak, itu juga kan bisa dikaitkan. Sama interaksi antar individu dalam hubungan. Semisal kita jalan sama orang lain, kan pacar kita ada rasa apa ya istilahnya posesif ataupun rasa emosionalnya memuncak kan melihat kita sedang jalan bareng ini. Iya betul.
Nah mungkin dalam kemungkinan untuk melihat analogi tersebut cukup susah gitu ya. Buat menafsirkannya itu emang hanya orang-orang matematis gitu yang bisa menafsirkan. Nggak semua juga sih harus menafsirkan kembali gitu ya. Atau mungkin kedua konsep tersebut dalam konteks manusia, dimisalkan dalam hubungan individu mungkin memiliki batasan emosional gitu ya. Pasti tentunya memiliki kan, di mana mereka merasa tidak nyaman atau kesulitan dalam menghadapi situasi tertentu. Tak berbeda juga, tidak jauh beda gitu ya dengan konsep limit gitu dalam matematika. Di mana individu dapat mengalami perubahan emosional saat mendekati batasan tertentu. Nah, kayak limit kan? Jadi individu itu mengalami perubahan emosional saat mendekati batasan tertentu. Kan yang tadi A jelaskan ya, kalau melihat kita gandengan dengan yang lain gitu kan, berbeda persepsi kan, itu batasan juga ya, batasan tertentu bisa dikaitkan dengan limit ya. Bisa juga kita melampaui batas dalam konsep tersebut ya, dalam faktor-faktor yang tersebut kan sama dengan konsep limit. Jika melebihi batas, hasilnya akan gimana dalam konsep limit. Selain itu juga bisa nih kita analogikan dari konsep limit itu pendekatan ke batasan emosional. Kan dalam limit itu ada batasannya, ada pendekatan itu dari mendekati. Nah, gitu ya. Seperti dalam konsep limit matematika, gitu, individu dalam hubungan memiliki batasan emosional yang tadi saya jelaskan, di mana mereka tadi merasa tidak nyaman atau kesulitan. Misalnya, seseorang memiliki batasan emosional terkait kepercayaan atau komitmen dalam hubungan. Itu juga kan mempengaruhi ya. Iya, benar-benar. Selain itu, ketika situasi mendekati atau melampaui batasan emosional ini, si individu dapat mengalami perubahan emosional yang signifikan. Benar gak? Wow. Jadi yang tadi disebutkan ternyata udah mendekati ke faktor-faktor tersebut, atau udah melampaui malahan, tentunya emosional kita akan memuncak. Betul. Mereka nantinya mungkin mengalami kecemasan ataupun ketidakamanan atau bahkan konflik internal. Ya, dari konsep limit yang pertama batasan ya, mengenai pendekatan ke batasan. Kan ada di konsep limit? Ada. Dari mendekati mana itu dibataskan? Kecuali sama hingga juga kan batasan juga ya. Seperti itu ya, yang pertama. Berarti ada gitu ya. Yang kedua, respon yang berubah gitu. Gimana tuh ya? Seperti dalam konsep limit matematika, gitu, di mana perubahan emosional dalam hubungan juga bisa terjadi gitu, ketika individu mendekati atau melampaui batasan yang tadi sebutkan gitu ya, dalam emosional. Respon yang berubah itu ya kayak tadi, respon semisal sebelum melihat faktor dan sesudah melihat kan tentunya akan berbeda. Ya, yang tadi ketika mendekati semua udah melampaui pasti beda respon kan. Benar. Itu juga bisa dikaitkan dengan konsep limit matematika gitu ya. Sama yang terakhir, komunikasi dan juga persepsi. Itu juga kan dalam konsep limit matematika, pendekatan batasan itu kan melibatkan perubahan nilai variabel, di mana saat pendekatan nilai lainnya. Dalam hubungan bisa juga kan perubahan emosional ini terjadi sebagai respon. Respon ya, perubahan emosional itu respon gitu dalam komunikasi dan persepsi antara individu. Ya, ketika respon, ketika komunikasi yang tadi mendekati atau melampaui, tentunya kan ada menimbulkan emosional gitu, perubahan emosional yang tadi. Sedangkan ketika komunikasi dan persepsi dalam hubungan mendekati atau melampaui batas tertentu, tadi yang saya jelaskan, bahwa individu akan mengalami perubahan emosional. Itu konsep limitnya. Berarti ada gitu. Iya ada. Cuma itu analogi gitu ya. Kalau dalam matematika mah yang emang nggak ada, cuma itu mah dianalogikan. Bahwasannya ada nggak korelasi? Berarti ada hubungan. Ada hubungan antara limit dengan perubahan emosi. Gitu ya. Hubungannya itu dianalogikan, maksudnya yang tadi saya jelaskan, mendekati hingga atau ada batasan sama mendekati, kan konsep ini. Itu sih. Keren. Iya keren loh. Gitu sih. Atau istilahnya itu kan kita sebelum hubungan pasti adanya komitmen dulu di awal, dimana kita melanggar atau mendekati melanggar ke komitmen atau bahkan melampaui komitmen, tentunya kita akan
memacu buat perubahan emosi. Tentunya akan lebih susah dikatakannya, jadi lebih banyak. Ya kalian tahu mungkin gimana perasaannya kalau kalian udah punya komitmen ternyata dilanggar, misal sama pacar kalian teh mendekati ke pelanggaran komitmen, bahkan melampaui. Iya, kayak jaga-jaga gak sih? Nah gitu. Nah betul. Jangan sampai lewat batas nih. Nah itu jangan kebatasan dong, atau jangan kebablasan dong. Itu kan di konsep limit ada. Kalau di konsep limit adalah intinya ada korelasi antara konsep limit dengan perubahan emosi. Perasaan itu bisa dianalogikan sebagai konsep matematika juga bisa. Hampir semua ya. Kemudian saya juga kemarin waktu senggang buat kayak semi novel gitu ya. Yeah. Tapi semuanya dianalogikan pada bahasa matematika. Gitu. Tapi terkadang kan misalkan kalau dianalogikan kepada konsep matematika, banyak orang yang kayak lebih pusing daripada menganalogikan kepada sehari-hari. Betul. Itu butuh waktu ngulik yang cukup lama sih. Nah, buat nyari istilah yang tepat buat hal yang kita analogikan. Kalkulasi cinta gitu ya. Jadi ya istilah matematika atau penggunaan dalam matematika tetapi digunakan untuk menemukan cinta. Jadi cintana dalam cinta teh dilibatkan matematika istilahnya masih. Jadi kalkulasi cinta teh ada sesuatu yang membuat kita tertarik gitu. Nah, jadi ada kayak misalkan kita cinta ke pasangan misalnya, ada suatu alasan ataupun ada suatu pengorbanan ataupun ada dia mah cantik gitu, dia mah baik. Itu teh apa ya istilah ukuran teh? Ukuran? Ya bukan ukuran, istilahnya ada yang lebih matematika banget kata teh. Gitu sih. Terus tadi kalkulasi cinta, berarti cinta teh diukur dengan kalkulus. Tadi kan? Iya. Kalau seperti gitu. Itu bukan cinta dong, namanya hubungan timbal balik sebenarnya. Energa. Iya, energa. Ada penegasan. Berarti kalkulasi cinta teh tidak berarti gitu ya bahwa cinta teh secara harfiah gitu, terus seharusnya menggunakan kalkulus, bukan gitu. Bukan. Tapi penggunaan istilah kalkulasi cinta kita teh lebih ke analogi, jadi cenderung ke analogi atau istilah yang digunakan gitu secara metafosis gitu ya, untuk menggambarkan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip matematika gitu dalam pendekatan kita, dalam pendekatan hubungan itu. Jadi menganalogikan, bukan namanya kalkulasi cinta berarti cinta diukur kalkulus, bukan. Itu kalkulus, waduh. Jadi ya titik optimum gitu kan? Titik optimum lah, titik minimum gitu. Aku kamu tuh kayak ini katanya. Aku kamu teh kayak konsep limit. Nah, mendekati tapi tak hingga. Apa ujungnya di mana? Gitu. Ada gak kisah cinta dalam kalkulus gitu? Dalam kalkulus itu sendiri pasti ada gitu ya. Dimana contohnya itu kisah garis paralel gitu ya, yang tidak pernah ditakdirkan untuk bertemu. Gimana tuh? Boleh diceritain gak? Kan kalian pasti pernah dengar gitu ya definisi dari dua garis yang saling paralel. Iya. Tahu gak? Tahu. Kan dua garis dikatakan saling paralel itu jika garis tersebut kita tarik secara lurus terus menerus gitu ya, maka tidak akan pernah saling berpotongan. Aduh, kedua garis ini memiliki kedua garis tersebut tuh kan memiliki kemiringan yang sama gitu ya, sehingga tidak akan berpotongan dimanapun kan. Berbeda gitu ya. Bentar. Jadi bisa disimpulkan gini gak? Saling memiliki sifat yang sama tidak menjamin bahwa kita memang ditakdirkan bersama. Aduh, salah. Betul pisang. Selanjutnya, ada lagi? Ada. Contohnya kisah garis tangan gitu ya. Iya. Yang hanya diberi kesempatan bertemu satu kali gitu, kemudian harus berpisah selamanya. Ceritain gak gimana itu? Kan garis tangan gitu ya, atau bisa dikenal sebagai garis singgung kurva bidang pada suatu titik. Yeah. Di mana sebagai garis lurus yang menyentuh pada kurva pada titik tersebut hanya satu kali saja gitu, nggak bisa lebih dari satu kali gitu. Nah setelah itu teh garis singgung tersebut tidak akan pernah bertemu deui, dan tidak akan pernah bertemu kembali. Berarti cuma kisah pandangan pertama. Iya betul.
kisahnya teh layaknya kayak kisah cinta pada pandangan pertama gitu. Coba buat kata-kata kayak Bung tadi, bisa gak dari cerita yang tadi ya? Bisa sih. Gimana? Mengapa harus dipertemukan jika pada akhirnya tak ditakdirkan untuk diizinkan? Aduh. Cukup sih di kamu. Oke. Ada closing statement mungkin? Mungkin dari AA apa ya? Bingung sih. Atau mau bikin quotes gitu? Boleh quotes matematika tapi nggak tentang melulu cinta ya. Oke, boleh. Semangat buat kalian gitu ya dalam menjalankan hari-hari gitu. Terutama buat kita yang kuliah di jurusan pendidikan matematika gitu ya. Semoga sabarnya dikuatkan dan juga semangatnya selalu membara gitu ya buat menyelesaikan sampai tuntas di jurusan pendidikan matematika. Pokoknya jangan lupa seperti batas yang mendekati tak hingga gitu, dimana semangatlah untuk terus tumbuh dan berkembang. Hadapi hambatan dengan limit yang tak terdefinisi dan tunjukkan bahwa tak ada hal yang tak mungkin dalam perjalanan hidup ini. Gitu. Apa nama? tetap aya warna MTK. Aya tuh kudu aya tetap war-waran. Dimana di diri saya mah saat menempatkan si Ayang teh menempatkan matematika lebih awal. Gitu. Iya, benar. Gitu. Matematika dulu baru kamu gitu. Ya, matematika dulu baru kamu. Kamu mah belakangan sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kedua kali ini. Saya Bung Ramdhani dan juga narasumber. Saya Sandisan Amarullah. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton episode selanjutnya yang nggak akan kalah lebih menarik lagi gitu ya. Oke, saya tutup. Kostewa. Hadang. Terima kasih.